Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, Kau sangat dahsyat. Engkau tidak ada tandingannya. Rencanamu tidak pernah gagal. Engkau senantiasa menepati janji-Mu. Tapi sering kami dalam tutur kata kami bilang percaya. Tapi tindakan kami sering kami lihat menunjukkan kami tidak percaya. Karena kami tidak pernah bertindak. Tapi kami sering mengikuti jalan-jalan kami sendiri. Oleh sebab itu, kemenangan bahkan lebih dari pemenang itu tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi itu sekali-sekali saja. Ampuni kami Tuhan. Biarlah ke depan kalau kami percaya itu menyentuh otak kami, menyentuh hati kami dan menyentuh tindakan kami. Memang daging menjadi penghalang, tapi kami bersyukur Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Sebab itu Roh Kudus, tuntunlah kami. Kami tidak bisa jalan sendiri. Kami yakin Engkau mau dan mampu, tapi kami sering hanya tutur kata kami mengatakan Engkau luar biasa. Tidak pernah gagal, tapi melalui tindakan kami sering meragukan-Mu Tuhan. Biarlah ke depan kami boleh terus belajar, makin berserah. Kami makin berkurang untuk hak kami, tapi biarlah kehendak Tuhan yang senantiasa terjadi. Dan kami yakin kehendak Tuhan itu baik, meskipun harus melalui naik gunung dan turun lembah. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada sore hari ini. Kami yakin mereka tidak nyanyi begitu saja, mereka latihan, mereka mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, dan kami tahu itu tidak pernah sia-sia apa yang kami lakukan di dalam Engkau. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sebentar kami akan mendengar suara-Mu, kami sudah menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Kami tidak mau hati kami seperti pinggir jalan, mendengar tapi tidak mengerti. Kami tidak mau hati kami seperti semak duri. Kami mendengar tapi kami ditipu oleh tipu daya dosa di dunia ini. Ditipu oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Sehingga firman-Mu tidak kami lakukan ya Tuhan. Kami tidak mau juga berbatu-batu. Hati kami keras. Tapi kami mau hati kami seperti tanah yang subur. Sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati-Mu, menyenangkan banyak orang. Terima kasih Bapak, saudara-saudara kami yang belum dan tidak sempat hadir. Kami yakin Tuhan menilik mereka karena Engkau gembala yang baik, gembala yang berkuasa. Haleluya, untuk menolong setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ucapan syukur kami. Haleluya, kita semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus ya. Memang resminya turunnya Roh Kudus itu minggu depan ya, kurang lebih begitu. Karena 10 hari dari kenaikannya atau 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ini baru berapa hari ya? 3 hari ya. Tapi
Topik Roh Kudus ini nggak pernah habis sebenarnya. Ya, luar biasa saudara-saudara. Ya, jadi saya rindu untuk minggu ini menyampaikan tentang Roh Kudus. Ya, saya beri judul peran Roh Kudus itu sangat vital di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan bergereja. Ya, saudara saya sangat vital, bukan hanya sekedar vital, penting, ya, tapi sangat penting. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, gereja di seluruh muka bumi saat ini lagi memperingati dan mensyukuri hari turunnya Roh Kudus, ya, memperingati, ya, Roh Kudus sudah turun. Jangan diminta-minta, saudara-saudara, ya. Sudah turun. Ya, kita memperingati. Nah, namun sayang Bapak Ibu Saudara, ajaran tentang Roh Kudus ini banyak disalah mengerti dan diselewengkan. Ya, sehingga artinya menjadi dangkal. Ya, tidak mengena arti yang sesungguhnya, saudara-saudara. Ya, di dalam abad yang kedua, ya, jauh, saudara-saudara, ada gerakan yang nama Montanisme. Nah, Montanisme ini, saudara-saudara, mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bahasa lidah. Ya, Roh Kudus itu bahasa roh, saudara-saudara. Nah, itu diulang lagi pada abad yang ke-20. Ya, jadi baru-barusan aja, saudara-saudara. Ya, di mana mereka juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu bahasa lidah juga, ya, karena mereka cuplik hanya dari karunia salah satu karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, ya, apa betul? Ya, memang ada bahasa lidah, ya, tapi itu masuk dalam karunia Roh Kudus. Ya, kalau cuma bahasa lidah, betapa dangkalnya. Ya, menjadi tema sore hari ini nggak cocok, saudara-saudara. Ya, nah, sadar atau tidak, kita sering menemukan, ya, saudara-saudara, kesalahan umat, ya, tentang Roh Kudus ini. Salah satunya misalnya saksi Yehova. Ya, memang kita tahu dia sesat, ya. Ajarannya apa, saudara-saudara? Ya, dia berpendapat bahwa Roh Kudus itu sekedar kuasa yang keluar dari dalam diri Allah, ya, jadi kuasa. Ya, orang yang enggak ngerti memang wah, kuasa dari Allah kan dahsyat, ya. Tapi itu melecehkan Roh Kudus. Kenapa, saudara-saudara? Karena cuma kuasa. Ya, padahal Roh Kudus itu oknum pribadi Allah. Ya, bukan hanya sekedar kuasa. Jadi beda, saudara-saudara. Ya, orang awam yang enggak ngerti itu dipikir ya bagus kan kuasa Allah, saudara-saudara. Ya, padahal enggak benar, saudara-saudara. Ya, ada juga yang menganggap bahwa saudara-saudara seolah-olah Roh Kudus itu sejajar dengan angin yang bertiup, dengan angin yang berembus. Ya, berarti kalau saudara pernah mendengar lagu dari Bruri Pesolema, saudara-saudara, ya, lagunya berhembus angin malam, ya, jadi kayak angin malam. Nah, ini lagi-lagi dia merendahkan, saudara-saudara. Ya, jadi kalau kita ingat Roh Kudus, masa kita ingat angin malam, ya, saudara-saudara? Tidak kan? Nah, Roh Kudus itu sangat vital perannya. Di mana sore hari ini kita akan memeriksa baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Ya, memang saudara-saudara, dalam perjanjian lama itu yang dominan itu Allah Bapa. Zaman penebusan itu Tuhan Yesus. Ya, nah, zaman sekarang, zaman gereja itu Roh Kudus. Tapi bukan berarti pada zaman perjanjian lama Roh Kudus tidak berperan. Enggak sama sekali, sangat penting juga, berperan juga. Ya, saudara-saudara. Ya, oleh sebab itu saya ingin membawa saudara bahwa Roh Kudus ini berperan penting dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ya, mari kita lihat dalam perjanjian lama lebih dulu. Ya, kita akan membaca di dalam Kisah 5 ayat 3 dan 4.
Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga dan yang keempat. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Iya, jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan secara statistik, kata roh, ya, Roh Kudus atau roh itu di dalam Alkitab cukup menonjol. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama ada 378 kali disebut, ya, tapi disebut ruah, ya, dalam bahasa Ibrani, karena dalam Perjanjian Lama R-U-A-K-H, ruah. Ya, artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya roh. Ya, artinya apa, saudara-saudara? Artinya nafas. Artinya apa? Angin. Ya. Nah, dalam Perjanjian Baru itu disebut 220 kali. Ya, dalam bahasa Yunani disebut pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma. Ya, saudara-saudara. Juga artinya sama, ya, angin, nafas, atau cuma disebut roh, enggak ada kudusnya. Ya, coba kita baca ya, di dalam Perjanjian Baru saja. Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, nggak tahu, seperti angin. Saudara-saudara, dari mana datang dan dia pergi kemana, itu nggak tahu, saudara-saudara. Kayak angin. Coba kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 8. Dua Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Iya, ya. Jadi saudara-saudaraku, si pendurhaka, yaitu antikris, saudara-saudara, akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus datang dan dia membunuhnya dengan nafas mulutnya, ya. Jadi melalui Roh Kudus maksudnya. Nafas, saudara-saudara, dan akan memusnahkannya. Ya, jadi nafas di sini. Coba kita baca Galatia 5 ayat 5 dan 6. Galatia 5 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iya, ya. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya. Sebab oleh roh, rohnya huruf besar. Ini Roh Kudus. Ya. Jadi sering disebut roh, angin atau nafasnya, begitu juga dalam Perjanjian Lama, ya saudara-saudara. Ya, tapi saudara-saudara, kalau kita melihat oleh sebab itu, ada yang mengatakan angin, ya, ada yang mengatakan nafas, ya saudara-saudara. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ya, bukan hanya sekedar angin yang berembus, saudara-saudara. Ya, dia adalah pribadi. Di mana kita tahu, dati yang kita baca di dalam Kisah 5 ayat 3 dan 4. Ya, kamu mendustai Roh Kudus.
Lalu ayat yang keempat, saudara-saudara, Petrus bilang, kamu mendustai Allah. Ya, jadi Roh Kudus itu Allah. Ya, saudara-saudara, Roh Kudus itu Allah. Salah satu oknum dari 3 pribadi Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kenapa saya mengatakan, kenapa Alkitab mengatakan bahwa itu adalah pribadi Allah? Petrus mengatakan kamu mendustai Roh Kudus, lalu ayat yang keempat dia bilang kamu mendustai Allah. Saudara-saudara, karena memang oknum atau pribadi itu pasti punya pikiran, punya kehendak, ya. Saudara-saudara, punya perasaan, ya. Roh Kudus itu punya perasaan, punya kehendak. Ya, coba kita baca supaya ya agak banyak ya, saudara-saudara. Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi saudara-saudara, karena dia pribadi, dia berkata-kata. Ya, dia berkata-kata. Kalau angin saja, ya memang sering dilambangkan angin, tapi nggak cukup di situ. Kita harus sadar, jangan terus Roh Kudus itu kayak angin aja. Ya. Dia pribadi Allah, dia bisa berkata-kata, saudara-saudara. Bisa nangkep, saudara-saudara? Coba kita baca, Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, Roh Kudus itu bisa bersaksi. Ya, di dalam pribadi saudara dan saya. Di dalam gereja. Dia bersaksi. Ya, karena dia pribadi. Ya, bukan hanya sekedar angin. Angin nggak bisa apa-apa kan. Ya, jadi jangan sampai ditinggalkan saudara-saudara. Coba kita baca Kisah 8 ayat 29. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Iya. Ya, jadi Roh Kudus bisa mengarahkan sekaligus memerintah kepada Filipus. Ya, sedang KKR, saudara-saudara, lalu disuruh pergilah jalan menuju ke Gaza. Ya. Engkau akan bertemu dengan Sida-Sida, Menteri Keuangan dari dari Ethiopia, dari negeri Kandake. Ya, Filipus nurut. Ya, nanti Sida-Sida ini menjadi tokoh di salah satu tempat, ya, dia dipakai menjadi berkat di situ. Ya. KKR yang besar dia tinggalkan, dia menurut apa yang dikatakan Roh Kudus. Karena ada hasil, ya. Kalau Roh Kudus yang nuntun ada hasil, saudara-saudara. Luar biasa, puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Kisah 16 ayat 6 dan 7. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia,
Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, jadi Paulus ini maunya ke Asia, dilarang oleh Roh Kudus. Ya, dicegah. Suruh ke Eropa, saudara-saudara. Sehingga Injil diberitakan di sana, tidak di Asia. Ya, saudara-saudara. Oleh sebab itu juga kalau saudara perhatikan tadi, ya, dalam kisah 1 ayat 4 nggak usah dibaca, saudara-saudara, nanti kita akan baca tersendiri, saudara-saudara. Jadi sebelum Kristus naik ke sorga, dia pesan kepada murid-muridnya apa? Tinggal di Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, saudara-saudara. Artinya apa? Kalau murid-murid bilang, nggak usah Roh Kudus, aku pergi aja, ngapain nunggu-nunggu, buang-buang waktu. Bisa kan murid-murid gitu? Tapi Tuhan Yesus bilang begitu. Itu tandanya bahwa Roh Kudus itu sangat vital, sangat penting. Ya, murid-murid bisa ngabarkan Injil, tapi orang nggak mungkin bisa percaya, orang nggak mungkin lahir baru. Kan nggak ada kuasa, nggak Allah yang bekerja, dia bekerja dengan kekuatan sendiri. Jadi sia-sia. Ya, kenapa murid-murid berhasil? Karena mereka taat. Meskipun kelihatannya tidak masuk akal, tidak efektif dan tidak efisien. Kenapa tidak cepat-cepat? Kenapa nunggu-nunggu? Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Ya. Perjanjian lama banyak, tapi saya ingin membawa saudara kepada Yeskiel saja. Ya. Kita baca di dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Yeskiel 36 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan engkau. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Iya, ya. Jadi Israel itu orang berdosa. Israel itu daging, sebab itu Israel berontak terus. Tidak pernah taat. Kalau taat, karena Roh Kudus yang diberikan mengubah hati mereka. Ya, jadi betapa vitalnya Roh Kudus, saudara-saudara. Saudara nggak bisa hidup dalam daging. Ya, daging ini bermusuhan dengan roh. Roh itu berlawanan dengan daging, kata Alkitab. Kalau engkau mengikuti daging, engkau akan binasa. Tapi kalau engkau mengikuti roh, engkau akan hidup. Ya, jadi bertolak belakang, saudara-saudara. Ya, jadi orang-orang di luar sana tanpa Roh Kudus dia dengan kekuatan sini tidak mungkin. Dia tahu itu jahat, tapi dia nggak bisa lepas, dia lakukan terus. Bangsa pemberontak itu Israel, tapi karena diberikan Roh Allah, saudara-saudara, dia jadi berubah. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Ya, jadi kita ini nggak ada apa-apanya. Coba kita baca Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Keluaran 31 ayat 1 sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Iya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi Roh Kudus memberikan apa? Kepada Besaleel, seorang ahli membuat bagian-bagian tertentu di dalam bait Allah, dikasih pengetahuan. Dikasih apa? Pengertian. Ya, dikasih keahlian. Wow. Ya, saudara mau berhikmat, minta Tuhan.
Roh Kudus akan memberi. Ya, kalau enggak kita bodoh, saudara-saudara. Bait Allah enggak bisa dibangun sesuai dengan petunjuk Tuhan sudah barang tentu. Kalau petunjuk manusia sih semua orang bisa, tapi bait Allah itu dibangun menurut petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan pakai Besaleel salah satunya. Dikasih ahlian, pengertian, pengetahuan sehingga dia menjadi manusia yang hebat. Betapa pentingnya Tuhan. Betapa pentingnya Roh Kudus. Agungkan dia, taati dia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Oleh sebab itu Daud dia sadar dia tidak mampu. Sebab itu dia bilang, tuntunlah aku Roh Kudus. Saat dia berdosa, dia bilang, jangan tinggalkan aku Roh Kudus. Dengan Betseba, dia bertobat dan dia takut ditinggalkan oleh Roh Kudus. Karena Daud sadar bahwa Roh Kudus itu luar biasa dalam dirinya. Ya, dia bisa mengalahkan Goliat bukan karena gagahnya, tapi karena Roh Kudus berperang untuk dia. Ya, coba kita baca ayatnya saja, saudara-saudara. Ya, Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Tidak heran Daud menjadi besar. Saudara mau dituntun oleh Roh Kudus? Ya. Dalam perjanjian baru itu ada ayatnya, Efesus 5 ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, penuh dengan roh itu dikuasai, didominasi, dikontrol, dituntun oleh Roh Kudus. Bukan dituntun saudara diri saudara sendiri. Bukan saya dituntun oleh diri saya sendiri, saya akan kesasar. Masalahnya sekarang, maukah kita? Allah pasti mau. Mengorbankan dirinya aja dia mau. Tapi sering kita lupa atau gimana saudara-saudara. Jalan karpe dewe. Nah, kalau saudara baca Efesus 5 ayat 18, apa ciri-ciri orang penuh roh? Bukan bahasa roh saudara-saudara. Tapi orangnya penuh syukur. Saudara penuh syukur. Ya. Orangnya penuh mazmur, suka nyanyi-nyanyi. Ya. Jadi suka cita saudara-saudara. Segala penyakit lalu. Orangnya apa saudara-saudara? Suami mengasihi istri. Istri tunduk kepada, itu orang yang penuh roh. Bukan neko-neko, sederhana sebenarnya. Anak taat kepada orang tua tidak menyakiti hati anaknya. Karyawan tunduk kepada pimpinan, pimpinan membayar karyawannya tepat waktu. Rakyat tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada pemimpin. Bagaimana kita? Sederhana. Tidak neko-neko, saudara-saudara. Mulai dari itu saja. Tidak usah yang sulit-sulit. Roh Kudus ngasih contoh itu kok. Itu belum bisa dilaksanakan, mau macam-macam. Ya, ada seorang hamba Tuhan muda, saudara-saudara, dia bilang, saya enggak mau dibawa pendeta. Saya mau, apa istilahnya? Independen. Waduh, saudara. Bisa? Saya tanya sekarang, bisa? Enggak bisa. Di muka bumi ini Tuhan kasih wakil. Wakil Tuhan bagi karyawan itu bos. Wakil Tuhan bagi masyarakat itu pemerintah. Wakil Tuhan bagi anak itu orang tua. Gak bisa lepas saudara-saudara. Mari kita belajar. Timotius itu bisa hebat karena dia mau dibawa orang lain lebih dulu. Dibawa Paulus. Dia mau dipimpin. Ya, itu namanya sok pinter, saudara-saudara. Wah, aku enggak mau, aku ini mau lepas.
Ada anak tua orang lepas dari orang tua? Enggak ada. Ya. Ajaran sesat itu sering saudara-saudara, itu keluar dari sinode. Ya, lalu dia bikin, karena dikeluarkan oleh sinode, ajarannya sesat. Nah itu diikuti orang, namanya itu ajaran sempalan. Bisa nangkap? Kenapa dia sempalan? Karena dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena melenceng. Orang awam yang ngikutin nggak ngerti. Tapi saudara harus ngerti, itu sempalan, nggak berlindung di mana-mana. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, jadi di dalam perjanjian baru penuh roh. Saudara akan menjadi Daud akhir zaman. Musuhmu kayak Goliat, mereka akan gelundung. Musuhmu Filistin kau akan kalahkan. Musuhmu raja sekalipun, rajanya sendiri, Saul pun sekalah sama Daud. Karena dia minta, tuntunlah aku Roh Kudus. Rohmu yang baik menuntun aku pada jalan yang rata. Ini firman Tuhan. Perannya sangat besar Roh Kudus itu. Ya, coba kita baca Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Iya, ya, jadi saat dia berdosa, berbuat zina dengan Bathsheba, dia dihukum, yang ditakuti apa? Roh Kudus jangan tinggalkan aku. Ya, karena Roh Kudus dalam perjanjian lama itu cuma hinggap. Hinggap pada para eksekutif. Raja, nabi, ya, saudara-saudara. Kalau dia berbuat dosa, Roh Kudus akan pergi. Kayak Raja Saul, Roh Kudus pergi, dia makin berbuat dosa, tetap ngotot, tetap berbuat dosa, akhirnya mati, bunuh diri, saudara-saudara. Itu hasilnya. Ya, sebab itu Daud takut. Jangan pergi. Dia bertobat, nah, Tuhan senang, saudara-saudara. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu menetap, dia enggak pergi selama-lamanya. Kalau Roh Kudus itu pergi, orang manusia perjanjian baru enggak bisa bertobat. Ya kayak Raja Saul itu, saudara-saudara. Ya, tapi Roh Kudus itu berduka. Saat saudara enggak menurut Roh Kudus, berduka. Roh Kudus tidak akan aktif, saudara akan dibiarkan menurut daging saudara. Sehingga kita kalah, keok. Ya. Sebetulnya kita bilang jangan padamkan roh, jangan dukakan, citakan roh. Ya, kalau kita ngelawan terus, Roh Kudusnya berduka, dia diam aja, dia nggak pergi memang. Sebab itu hidup kudus itu penting, saudara-saudara. Ya, nanti kita akan lihat betapa pentingnya hidup kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita beralih ya. Kalau perjanjian lama terus banyak sih sebetulnya ya, tapi saya akan memberi contoh cuma Yeskia, Besaleel ya, saudara-saudara Daud ya. Itu perjanjian lama ya, tapi Roh Kudus juga bekerja. Mari kita sekarang lihat dalam perjanjian baru. Kisah 1 ayat 4 dan 5. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu terima daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Iya, ya, saudara-saudara. Jadi di dalam perjanjian baru ya, peran Roh Kudus itu terbentang banyak sekali, saudara-saudara ya. Oleh sebab itu Roh Kudus itu sangat vital bagi gereja khususnya. Ya, puji nama Tuhan.
Ya, saudara-saudara. Nah, tanpa Roh Kudus, gereja nggak bisa apa-apa. Nggak punya kuasa. Ya, nggak bisa menobatkan, nggak bisa orang membawa orang percaya. Ya, orang percaya bertobat itu karena Roh Kudus. Saudara sendiri nggak bisa, saudara-saudara. Ya, suami aja sulit, lalu istri aja sulit untuk membawa suaminya jadi lebih baik, nggak gampang, saudara-saudara. Ya, orang tua terhadap anak juga nggak gampang, ya, saudara-saudara. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu sekali lagi, saudara-saudara, Tuhan suruh tinggal di Yerusalem. Ya, kalau enggak penting ngapain disuruh? Ya, jadi ada maksud pasti ayat-ayat itu kalau saudara perhatikan. Ya, suruh tinggal penting. Ya, tadi sudah saya singgung. Kenapa enggak harus langsung pergi? Itu kan enggak efisien, enggak efektif. Ya, tapi kalau Tuhan suruh itu pasti penting. Ya, saudara ngerti lakukan aja seperti murid-murid. Ya, kita sering enggak ngerti ngomel-ngomel, saudara. Tuhan jelas ngomong, hendaklah kamu kudus. Sering kita ngomel-ngomel, kenapa kok harus kudus? Saudara-saudara, ya, lakukan aja. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi sekali lagi tanpa Roh Kudus pemberitaan mereka akan menjadi sia-sia. Ya, oleh sebab itu Kisah 1 ayat 8 Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi tanpa Roh Kudus sia-sia. Pakai kekuatan sendiri, ya, saudara-saudara. Nah, saya menemukan ada beberapa hal bahwa Roh Kudus itu sangat vital. Yang pertama itu melahirkan gereja. Ya, kita bisa baca dalam Kisah 2 ayat 1 dan ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dan yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, ya, jadi ayat ini sering juga dipakai. Orang penuh Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Karena dicuplik cuma di sini. Ya, tapi kalau kita baca Alkitab itu maju, progresif. Penuh Roh Kudus. Tadi Efesus 5 ayat 18, dia enggak ada kata-kata bahasa lidah, bahasa roh. Ya, yang ada apa? Ya itu tadi yang saya sudah singgung, penuh syukur, ya, penuh mazmur, saudara-saudara, suami mengasihi istri, istri taat kepada suami. Ya, kalau cuma bahasa roh bisa ditiru, gampang. Ya, lalu orang lata bahasa roh. Dalam perjanjian baru, bahasa roh itu dimasukkan di dalam salah satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Bisa ngerti ya, saudara-saudara. Orang percaya itu langsung dibaptis, ya, saudara-saudara. Ya, nah kalau dipegang di sini, dibaptis roh itu waktu bahasa roh. Karena dia enggak maju. Ya, kalau pendeta itu maju, dia baca terus. Beda, saudara-saudara. Sama seperti Injil, Yesus, manggil Yesus. Tapi coba saudara baca Kisah Para Rasul. Yesus sudah jarang, tapi disebut Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Ya, Yesus Kristus atau Kristus yang diurapi. Sudah jarang, bahkan mungkin enggak ada. Kenapa? Karena dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan, itu jelas Yesus itu Tuhan. Bukan sekedar nabi, bukan sekedar penyembuh, bukan hanya memberi berkat. Manusia bisa kasih berkat. Ya, tapi manusia bukan Tuhan. Hanya Yesus yang menjadi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih dulu. Jadi pengertian ini harus tambah, saudara-saudara. Termasuk hamba Tuhan harus tambah, maju. Progresif, Alkitab itu progresif, maju. Kalau cuma pegangan satu ayat, ya jadi sesat, jadi ekstrim.
Ya, jadi kalau enggak Roh Kudus, dia enggak penuh roh, enggak punya Roh Kudus balahan. Ya, orang zaman dulu, saudara-saudara, orang Pentakosta, orang GKI itu enggak percaya Roh Kudus, enggak bisa bahasa lidah sih. Dia bisa marah, saudara bilang gitu. Karena apa? Ya karena ekstrim. Roh Kudus dianggap cuma bahasa roh aja. Terlalu sempit. Bisa nangkap? Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Oleh sebab itu, saudara harus cinta gereja. Ya, Tuhan bilang kepada Petrus, saya Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Allah maut sekalipun tidak bisa mengalahkan. Oh, saudara ninggalkan gereja. Tukar dengan pekerjaan, mungkin hasilnya jutaan. Apa bisa tetap itu? Saya tanya, kerjaan yang hasilnya jutaan, miliaran bisa tetap? Benih yang jatuh di semak duri, apa artinya? Dia dihimpit dengan kesukaran dunia ini, dengan iming-iming dosa, salah satunya, dan itu menjadi berhala. Bisa mengerti? Ya, saya selalu bersama dengan gereja, karena gereja diciptakan oleh Tuhan, Allah maut sekalipun. Ya, saya nggak peduli, saudara-saudara. Ya, sebagai gembala di sini, saya setia di sini. Tuhan tetapkan saya di sini. Saya jadi pengurus PGS, nanti nomor 2-3. Kalau saya nggak ada pelayanan, saya baru mau. Saya punya prinsip, saudara-saudara. Saudara juga harus punya prinsip. Amin. Ya memang bekerja buat Tuhan bisa semua, tapi di mana Tuhan taruh Anda, di sana Anda harus bertanggung jawab, bisa dipercaya. Jangan gampang meninggalkan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Bukan di GBT itu sempurna, saudara-saudara. Mana ada gereja sempurna? Ya, oh gereja itu lebih bagus saya pindah. Oh no, saya berusaha supaya jadi baik juga di GBT. Salah satunya ini tentang Roh Kudus ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus itu membawa pada pertumbuhan gereja. Ya, kalau gereja awal penuh Roh Kudus, mereka taat, ya saudara-saudara. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Pertumbuhan kuantitas dan kualitasnya itu sangat pesat. Nah sayangnya di antara pertumbuhan itu, kisah tentang Ananias dan Safira itu terjadi. Ya, dalam kisah 5 ayat 2 dan 8, ayat 3-5, suami istri mati, saudara-saudara. Ya. Apa artinya, saudara-saudara? Pertumbuhan itu memerlukan kekudusan. Ya. Gereja sebagai lembaga ilahi yang dibangun, saya juga belajar hidup kudus. Sebab itu saya tidak ikut sembarangan. Saya ajak saudara hidup kudus. Bukan saya keras, tapi saya nggak mau kompromi dengan dosa. Mungkin orang bilang jahat. Ya terserah. Kalau tidak mulai dari gereja, dari mana? Ya kan? Saudara-saudara, dari mana? Ya, bukan terus gampang saudara ngambil keputusan sesuai dengan kebenaran. Mungkin tidak disenangi. Tidak populer. Tapi apa boleh buat? Saya sebagai hamba Tuhan di sini. Paham? Puji nama Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus itu namanya aja Roh Kudus. Membawa jemaat hidup kudus. Tidak hidup kudus tersingkirkan. Ya, saudara-saudara. Sebab itu mari Roh Kudus menemukan salah satu cirinya itu hidup kudus. Ya, dan itu kehendak Tuhan yang jelas. Hendaklah kamu kudus seperti Bapa itu kudus, seperti Allah itu kudus adanya. Ya, banyak orang Kristen cari kehendak Tuhan. Cari yang bisa nubuat. Peramal Kristen katanya. Dia nggak mau ke dukun. Dia peramal Kristen.
cari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sederhana, hidup kudus. Amin, saudara-saudara. Ya, ada di Alkitab. Ya, salah satunya yang amat sederhana itu, hendaklah kamu hidup kudus. Ya, Daud ya kudus, dia ketakutan, saudara-saudara. Saul yang berani ya mati. Ananias dan Safira ya mati juga. Ya, lalu yang kecil, Roh Kudus itu membuat orang berani dan setia. Ya, murid-murid dulunya ketakutan, saudara-saudara. Tapi Roh Kudus turun, mereka luar biasa beraninya. Kenapa? Karena yakin Yesus itu Tuhan tadi, bangkit dan apalagi naik ke sorga, Roh Kudus turun. Mereka mantap. Ya, oleh sebab itu mereka berani, karena mereka mengasihi Tuhan. Kenapa mereka bisa setia, saudara-saudara? Setia itu buah roh, salah satu buah roh. Ya, kasih itu juga salah satu buah roh ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh ialah kasih, murah hati, kesabaran, ya, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, jadi kalau saudara tidak setia, saudara nggak ada buah rohnya. Amin, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ya, kalau nggak ada buah rohnya bisa memuliakan Tuhan. Ada simbol solia Deo Gloria. Hidup yang memuliakan Tuhan. Nggak akan terjadi. Ya, Soli Deo Gloria. Ya kan, kalau saudara masuk di sekolah Alkitab itu ada Soli Deo Gracia, Soli Deo Gloria. Saudara-saudara. Ya, bahwa itu anugerah Tuhan. Ya, hidup ini harus memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita lihat yang gede. Penulisan Alkitab itu juga oleh Roh Kudus. Ya, kita bisa baca Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Yohanes 14 ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kamu murid-murid, sehingga murid-murid bisa menulis melalui tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi Alkitab ini ditulis oleh Roh Kudus. Yang nulis siapa? Ya, rasul-rasul memang ya, tapi melalui tuntunan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Allah sendiri pasti benar, pasti ditepati. Coba kita baca, Petrus juga mengatakan demikian ya di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Petrus 1 ayat yang ke-20 dan yang ke-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya. Ya, saudara-saudara, nubuat dalam Alkitab itu bukan kehendak manusia. Ya, saudara-saudara, tapi dorongan Roh Kudus yang ditulis oleh rasul-rasul. Ya, dituntun oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus. Ya, jadi pasti digenapi. Nah, banyak orang Kristen pergi cari nubuat ke orang. Tidak digenapi ya tetap datang. Nah, kan bodoh-bodohnya orang. Ya mungkin kasar, saudara-saudara. Kok senang-senangnya pada saudara dikasih yang pasti digenapi. Di mana?
Alkitab saudara. Kenapa nggak mau baca? Orang si A, si B, si C ternyata tidak terbukti, masih dipercaya. Namanya apa itu? Lagu itu satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Kita sering nyanyi, tapi sering kita ingkari. Ya, sebab itu WL harus hati-hati. Nyanyi dia nggak melakukan. Itu jadi contoh yang jelek. Providensia yang jelek. Nyanyi sih bisa. Coba direnungkan dan coba belajar dilakukan. Sudahkah saudara bersandar, percaya kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya? Tuhan Yesus itu firman-Nya, identik dengan firman juga. Ya, kalau saudara baca Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mari kita belajar. Ya, Yakobus bilang, orang yang berbahagia bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman. Ya, kalau mendengar, percuma. Melakukan. Saya juga dalam taraf belajar, bukan lihai, saudara-saudara. Ya, di gereja ini kadang-kadang saya juga mau kabur, lebih-lebih dulu. Aduh Tuhan, melayani Engkau susah. Kerja di dunia, tidak pernah dipanggil polisi, tidak pernah ke pengadilan, ya saudara-saudara. Melayani Tuhan malah ke pengadilan bolak-balik. Saya sudah bilang, Tuhan pulang aja. Tapi kenapa saya bisa kuat sampai di sini? Karena Roh Kudus yang mengingatkan terus, mengajar terus. Saya nangis kadang-kadang, ampuni Tuhan. Saya mau kabur. Memang nggak tahan kadang-kadang. Ya, ikut Tuhan itu bukan senang aja, saudara-saudara. Ya, ada susahnya, tapi bisakah kita bertahan? Paulus bilang, aku sanggup di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan itu jadi bukti. Itu kenyataan dalam hidup kita. Saudara lelah dalam keluarga, saudara bilang, marilah kepadaku. Hai engkau yang letih lesu. Datang kepada Tuhan, malah jangan. Terus ada yang enggak ke gereja, kenapa? Ada masalah. Loh, ada masalah enggak ke gereja. Nanti ada yang bilang, kenapa enggak ke gereja? Repot. Pelangganannya banyak. Loh, diberkati juga enggak ke gereja. Ya, karena di sini dulu ada. Kenapa enggak ke gereja? Sepi om. Om doakan, ya saya doakan. Saya doakan saudara, rame. Ya, jadi selang beberapa waktu saya ketemu lagi. Loh, kenapa kamu kok enggak ke gereja lagi? Ya om, langganannya rame, jadi saya enggak sempat ke gereja. Jadi gitu kelakuanmu. Susah enggak ke gereja, diberkati enggak ke gereja. Pendetanya kan bingung saudara. Doakan, kalau gitu saya doakan sepi lagi ya. Itu benar terjadi di gereja ini. Cuma saya nggak mau sebut namanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan ini landasan yang kokoh, yang bisa dipercaya. Sebab itu bacalah. Kalau nggak ngerti, rajinlah ke gereja. Dulu ada PA, datanglah ke PA. Saya sebagai orang yang diserahi untuk menyampaikan, ya orang awam bilang bahasanya itu ahlinya lah. Ahlinya kesehatan ya dokter lah. Setuju? Puji nama Tuhan. Ya, kalau soal keamanan ya saya tanya Pak Nur. Ya, karena memang dia bidangnya. Gimana Pak Nur kondisinya? Oh begini om.
Ya, kalau soal ekonomi sama di sini sekolah ekonomi. Ya saya tanya lah. Ya, enggak usah malu-malu saudara-saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir saudara, itu mengadopsi. Ya, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Iya, ya. Jadi orang yang percaya Roh Kudus tinggal di dalam dia. Ya, langsung percaya Roh Kudus tinggal di dalam. Nah, dia akan menjadi anak. Ya, karena Roh Allah ada di dalam dia. Galatia 4:6 lebih jelas, ya. Roh Kudus tinggal. Ya, saudara. Nah, ini memungkinkan kita makin bisa seperti Allah karena ada Roh Allah di dalam kita. Amin. Ya, kalau enggak kita enggak bisa, saudara-saudara. Karena Roh Allah ada di dalam kita, ya. Keluarga dari istri saya itu pelukis, ya, seni lah. Nah, cucu saya yang perempuan itu terakhir terlihat bakatnya bahwa dia pintar melukis. Masih kelas 6 SD, saudara-saudara, tapi lukisannya ya. Jadi keponakan dari istri saya bilang, wah ini bakat Cik. Ya, ada lukisan di rumah bagus, saudara, tapi dia nggak bilang, oh itu lukisnya bagus. Lukisan cucu saya itu kelihatannya coret-coret, tapi dia bilang ini bakat Cik. Kenapa? Karena nenek moyangnya, kakek-kakeknya itu ada yang jiwa pelukis, ya itu nurun, saudara-saudara. Kenapa seorang anak masih kecil dia bisa panggil itu papa? Belum ngerti apa-apa dia sudah bisa papa. Papa. Kalau cucu saya diajari papa dia malah manggil daddy. Ya, karena roh dari orang tuanya itu merasuk anaknya. Nah, kita disebut anak Allah karena roh Allah masuk di dalam kita. Wow. Senang saudara-saudara, tapi sayangnya orang Kristen, wah kalau anak Allah kan dipelihara oleh Allah. Kalau anak Allah kan dibela oleh Allah. Kan dilindungi oleh Allah, ya. Coba saudara dengar, sering begitu. Tapi tahukah saudara, kalau anak itu harus tunduk kepada Bapa. Ini sering diabaikan. Banyak orang Kristen yang mau enaknya sendiri. Loh kamu anak, memang dipelihara, dilindungi, diberkati. Tapi Anda kok enggak taat sama bapakmu? Bapak jasmani aja harus ditaati dan dihormati. Apalagi Bapak di sorga. Kenapa kalau kok harus dihormati Bapak jasmani? Atau orang tua jasmani? Papa mama, kenapa? Ada yang masih ingat? Saya sering sebut kok. Nomor 1, Papa Mama jasmani itu wakil Tuhan di muka bumi. Setuju? Yang kedua, anak boleh pintar, tapi pasti dia kalah pengalaman dengan bapak dan mamanya. Setuju? Enggak setuju enggak apa-apa. Yang ketiga, mungkin ini agak kasar. Tidak ada anak yang keluar dari batu. Pasti melalui papa mama. Kalau papa mama harus dihormati, lebih-lebih bapak di sorga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Jadi dia mengadopsi. Menjadikan anak. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Setiap orang atau siapa saja, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita jadi anak-anak Allah. Ya, oleh sebab itu Efesus 5 ayat 18 itu sangat penting.
Biarlah Roh Kudus penuhi aku. Seperti Daud mengatakan, tuntunlah aku ya Roh Kudus. Mau? Harus dipraktekkan, tidak sekedar ngomong saudara-saudara. Tapi hari-hari menurut daging, ya kalah. Yang tahu siapa? Anda sendiri. Ya, saya nggak tahu. Yang kedua yang tahu Tuhan. Sudah dipraktekkan? Ya, memang mungkin tidak cocok dengan hati kita. Ya, tapi itu nggak pernah salah Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, meskipun dia lewat lembah, naik gunung, tapi Roh Kudus yang tuntun. Itu terbukti dari kehidupan Daud. Itu terbukti dari kehidupan Paulus. Ya, kuat. Ya, saudara, penuh roh itu apa? Sukacita. Penuh roh itu bermasmur terus. Itu loh saudara-saudara. Ya, saudara metetut, merengut, ya. Itu tanda saudara nggak ada sukacita, bahaya. Nah, di dalam Tuhan apa yang disedihkan? Namamu tercatat di sorga. Dia datang, akulah jalan kebenaran. Ya, seperti Stefanus, Tuhan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti Paulus, mahkota telah tersedia. Apa yang ditakutkan? Di sana jalannya dari emas murni. Apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan? Burung di udara dia pelihara. Bunga bakung di padang dia hiasi. Hei engkau manusia yang lebih pintar, lebih hebat. Kenapa engkau penuh khawatir? Burung tidak menabur, tidak punya lumbung, tapi dia tetap bisa makan setiap hari. Hei engkau manusia, katanya ciptaan yang tertinggi, tapi khawatir terus, tanda engkau tidak penuh roh. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah rohmu yang kudus pulihkan. Rohmu yang kudus pulihkan.
Saudara-saudara, kita nggak perlu minta-minta Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada. Ya, turunlah Roh Kudus, saudara-saudara. Yang penting, maukah kita buka hati? Maukah kita dituntun, saudara-saudara? Saya yakin orang yang penuh Roh Kudus, tadi sudah saya sebut, tidak akan susah, selalu bersyukur, selalu bermazmur. Apalagi sampai stres. Saya ragu-ragu orang Kristen cap apa itu? Pasti dia menuruti daging, saudara-saudara. Stres, depresi, tidak ada kamusnya. Orang Kristen itu bersuka cita terus, karena dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Daud menghadapi Raja Saul, Daud itu bersuka cita. Daud cuma sedih, karena nggak bisa beribadah dikejar-kejar Saul. Tapi bukan karena pengejaran Saul, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Ada tandanya. Orang itu bermazmur, orang itu bersyukur. Karena hidupnya benar. Saudara-saudara, suami mengasihi istri, istri taat kepada suami. Bagaimana kita? Ya saya sudah taat, suami memang. Itu gunanya kita punya Tuhan. Tuhan akan bela saudara. Tuhan bilang kepada orang Israel, orang yang membuat susah Israel itu seperti menjama biji mata Tuhan. Yakinkah saudara? Haleluya. Ya, buka hati. Saudara akan penuh damai. Saudara akan tenang. Ya, ada yang bilang bahagia itu sederhana. Lihat mangganya berbuah aja sudah senang. Saya bilang ya memang sederhana. Kuncinya bukan lihat mangga, saudara, karena dia bersama Tuhan. Dia mau dituntun oleh Roh Kudus. Itu kuncinya. Sederhana. Maukah kita? Kalau dituntun oleh Roh Kudus, saudara akan bahagia, saudara akan aman. Saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Perhatikan itu, jangan sampai lupa, saudara-saudara. Jangan cuma ngomong. Omong doang. Mari kita belajar. Saya juga belajar. Kadang-kadang saya nggak bisa. Saya mau belajar lagi. Sampai bisa. Sehingga kita merasakan wah berkat Tuhan luar biasa. Mari kita menyanyikan pujian ini. Nanti saya serahkan kepada anak saya untuk menaikkan doa syukur. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, untuk jamahanmu, berserapanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Haleluya, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau
haleluya. Hati untuk jamaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu, altarmu, menyembahmu di altarmu, haleluya. Altarmu, menyembahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini kami Tuhan, tuntunlah kami Roh Kudus, kuasai kami Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami, memberikan setiap kami pengertian akan Roh-Mu yang sudah Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Walaupun Roh Kudus tidak dapat kami lihat, tidak berwujud, tapi penyertaannya, perannya begitu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini, beribadah, percaya kepadamu. Itu semua karena Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau di hari-hari ke depan, kami mau terus menyerahkan seluruh kehidupan kami, mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kami boleh semakin maju di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi berkat, menjadi terang buat dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sungguh luar biasa kami boleh menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen. Biarlah nama-Mu boleh terus dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memberkati kembali untuk hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman. Biarlah Engkau yang menjawab setiap apa yang menjadi kerinduannya, pergumulannya Tuhan. Dan hamba-Mu boleh terus menjadi berkat buat setiap kami, menjadi teladan untuk setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus dan terus maju bergerak untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami mau memberinya dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Karena kami tahu ini semua untuk pekerjaan Tuhan. Kami tahu ini semua untuk ladang di tempat di mana Engkau sudah percayakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama katakan, amin.